Sebelum galbay SP Letter dan S Pinjam, pahami 3 resiko ini dulu. Nah, video ini cocok banget buat kalian yang sedang galbay di SP Letter atau S Pinjam gitu ya. Karena mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, sebesar apa sih resiko yang bakal kalian hadepin gitu kan. Nah, simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan video ini itu sama sekali bukan untuk menakut-nakuti, malah justru sebaliknya ya. Biar kalian itu tahu situasinya dan paham resikonya itu apa aja dan bisa lebih siap dalam menghadapi apa yang mungkin terjadi gitu. Yang pertama, 3 risiko galbay di Shopee itu adalah DC lapangan datang ke rumah. Ya, jadi di Shopee itu sudah ada DC lapangan ya teman-teman. Ya, meskipun nggak sebanyak pinjaman online lainnya, tetapi statusnya ada gitu, khususnya di wilayah Jabodetabek. Meskipun cuma ada di wilayah Jabodetabek aja teman-teman, itu masih tidak menutup kemungkinan bahwa kalian yang galbay ini bisa aja didatengin DC. Dan saran dari saya, nggak perlu takut, sudah kalian tenang saja. Meskipun ini nggak semudah nggak semudah omongan ya, tetapi beneran ini pesan saya, nggak usah takut, kita tetap tenang kalian, karena nanti kalau misal kalian takut tuh malah lebih mudah dimanipulasi loh, lebih mudah diintimidasi, malah mereka tuh seneng gitu kan, oh ini orang ini takut nih, ya udah saya takut-takutin sekalian aja, pasti kayak gitu dari POV si DC-nya. Makanya kita tetap stay cool lah gitu ya, nggak usah takut gitu, biar kita juga gampang kendali atas diri sendiri. Harusnya kita yang bisa ngendaliin situasi gitu kan, karena emang belum ada uangnya dan kalian emang lagi berusaha untuk itu, jadi ya udah yakinin aja. Kemudian resiko kedua itu terkait dengan denda, bunga, dan slik OJK. Harusnya ini sudah kalian ketahui ketika kalian akan galbay ya teman-teman, karena di semua aplikasi pinjaman online itu pasti ada nih resiko yang ini, denda, bunga, dan slik OJK. Artinya jumlah tagihan itu bisa bertambah dari waktu ke waktu. Ya namanya juga nunggak gitu kan, pasti ya semakin besar bunganya, dan itu sudah merupakan risiko yang udah maklum lah ya, harusnya kalian udah tahu itu. Nah, di sini kan ada risiko catatan kredit di slik OJK. Ini juga perlu dipertimbangkan banget ya teman-teman, karena kalau misal ngaruh ke slik OJK ini biasanya itu dapat mempersulit kalian ketika ingin mengajukan pinjaman-pinjaman lainnya lagi, pembiayaan kendaraan, KPR, atau produk kredit lainnya di masa depan. Jadi emang nggak ada cara instan untuk menghindari konsekuensi tersebut selain melunasinya gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah oknum penagih yang melanggar aturan. Ya, seperti yang sering kita bahas berulang kali ya. Ini yang perlu kita garis bawahi di sini itu adalah oknum. Jadi nggak semua DC itu katakanlah berbuat buruk gitu. Nggak semua DC itu sewenang-wenang. Banyak juga DC yang masih dalam batasannya dia. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang melakukan penyalahgunaan dan melewati batas gitu ya teman-teman. Seperti penyebaran data pribadi terus kayak menghubungi orang-orang yang ada kaitannya dengan peminjam. Maksudnya misalkan di aplikasi Shopee itu kan pasti kayak ada riwayatnya gitu nggak sih. Misal kalau kita pengen transfer pulsa ke orang atau beliin belanjaan orang, nah itu mereka bisa dapat data itu dan kemudian menghubungin orang itu, padahal kan yang seharusnya dihubungin kan cuman kita dan kontak darurat aja gitu kan. Nah, sehingga kalau misal udah kayak gitu kan jadi malu ya teman-teman, dan itu berakibat ke tekanan sosial. Kalian malah jadi stres, malah jadi malu lah ya, masa sampai ke mereka padahal mereka kan gak ada kaitannya sama ini sama sekali. Makanya untuk mengatasi hal tersebut kalian harus tahu nih hak-hak konsumen itu seperti apa. Kalau nanti kok mereka benar-benar melanggar aturan seperti penyebaran data pribadi yang tadi udah kita bahas, kemudian kayak ngubungin orang-orang yang harusnya ada kaitannya sama hal ini sama sekali, kalian bisa melakukan mekanisme pengaduan yang benar seperti itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, jangan takut. Informasi ini sifatnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru sebaliknya biar kalian bisa lebih bersiap dan tidak mudah diintimidasi, nggak mudah dikendaliin oleh DC. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.